dimatikan. Nah, terus Listriknya masih ada. Untuk adzan masih bisa. Tapi memang untuk lampu-lampu di dalam itu dimatikan. Perpacu-pacuan kendaraan agar menghibur hati mereka. Dan yang lebih parah lagi, hiburan yang lebih parah lagi adalah menghancurkan masjid. Itu adalah hiburan bagi mereka. Mereka menghibur diri mereka untuk membunuh anak-anak dan wanita warga sipil. Itu sebagai hiburan mereka. Kita yang di alam gaib menangis. Makanya saya mengucap istighfar yang sebanyak. Apakah yang dihancurkan menjadi sasaran orang Islam? Saya tak paham, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Salawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk konten pada siang hari ini kita akan cari tahu sisi gaib tentang Adzan misteri di Masjidil Aqsa. Nah, adzan misteri. Misteri orang adzan di Masjidil Aqsa dengan suara melayu-layu, mendayu-dayu seperti orang Indonesia. Siapakah gerangan? Coba kita cari tahu dari sisi gaibnya. Semoga ada manfaat barokah nanti. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jenis sang yang nurjaya nenek semua ramadan telah dibersihkan dari musuh-musuhnya, semua dibersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jenis sang yang nurjaya nenek yang mengetahui jin muslim yang mengetahui adzan misteri di Masjidil Aqsa. Taruh ke sini. Allah. Masuk. Tutup-tutup aja. Kamu yang mengetahui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Apakah saudara Ada apa? Saya dipanggil ke sini. Saudara itu sudah muslim? Sudah, alhamdulillah. Siapakah yang muslimkan? Saya muslim itu bukan saat ini. Saya muslim sudah lama sekali. Yang muslim kan siapa dulu? Itu dirahasiakan. Itu boleh saya cek? Boleh, silakan. Dikirnya gimana? La ilaha illallahnya, syahadatnya. Kemarin saya dimuslimkan kembali dan diajarkan zikir yang baru. Tubuh saya ya seperti ini. Ya coba dicek, saya cek dulu dikirnya gimana. Kemarin diajarkan zikir. Iya. La ilaha illallah. Jadi tembus 7 titik latifah. La ilaha illallah. Itu yang diajarkan. Baru-baru ini saja. Tapi dulu saya sudah mengamalkan zikir la ilaha illallah itu berbeda. Saya dulu la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya ini saja. Nah, sekarang coba diucapkan zikir la ilaha illallah 3 kali dan sholawat 3 kali. La
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terima kasih sudah melaksanakan. Saya hadirkan ke sini tadi itu di mana? Saya sedang berzikir Di mana saudara? di dalam Masjidil Aqsa. Apa di bawahnya apa di dalamnya? Saya berada di saf belakang. Berarti tahu ya kemarin ada adzan misterius itu, katanya berita-berita itu ada adzan misterius. Sebenarnya tidak misterius. Sebenarnya siapa yang adzan itu? Seseorang itu golongan manusia. Manusia dari golongan muslim sendiri. Betul. Padahal itu kan sudah nggak ada pemadam apa? Listrik kan sudah padam. Lampu-lampunya tidak padam. Tidak. Masih nyala semua, masih fungsi. Lampunya dimatikan. Nah, terus Listriknya masih ada. Hmm. Untuk adzan masih bisa. Hmm. Tapi memang untuk lampu-lampu di dalam itu dimatikan. Seolah-olah memang pemadaman listrik. Tapi tidak. Betul. Tapi tetap berjamaah banyak ya dalam kalau waktu sholat. Ada, tapi penjagaannya ketat. Jadi jangan Para sembunyi-sembunyi ya. ya terbuka bisa, tapi ya seperti itu. Sangat ketat penjagaannya. Hanya orang sedikit, tidak boleh banyak. Tetap ada pelaksanaan sholat 5 waktu itu tetap, tapi tidak boleh orang banyak. Terlalu Kalau menyolok nanti ada ya. banyak orang, mereka para penjaga dari tentara Israel itu akan curiga seperti ada pemberontakan. Jadi mereka membatasi orang-orang yang ingin sholat di situ. Tidak bisa sampai penuh, itu tidak bisa. Mungkin hanya beberapa saf saja. Beritanya di dunia ini viral adzan misterius. Berarti itu bukan misterius, itu asli itu suaranya. Memang asli, tapi ya terlihat seolah-olah dari luar itu tidak ada orang. Iya. Tapi ada, tapi ya sedikit. Memang tidak banyak. Kenapa kok orang-orang itu seperti itu? Ya karena ingin meredam semangatnya orang-orang Islam. Biar tidak adanya adzan berkumandang, itu menandakan bahwa mereka sudah kalah. Katanya Masjidil Aqsa itu udah dibom, Belum hancur. belum hancur, Belum. masih kuat ya. Tapi kita sangat menangis di sana. Setiap hari banyak masjid-masjid yang sudah hancur. Masjid besar, tempat ibadah untuk sholat 5 waktu, dan khususnya untuk sholat Jumat biar bisa banyak orang datang, itu sudah tidak bisa di sana. Berarti kalau hari Jumat ini di Masjidil Aqsa itu masih Jumatan ya? Masih, tapi ya sedikit, Alhamdulillah. tidak bisa banyak. Alhamdulillah. Kalau Semoga masih sebanyak terlaksana. orang yang ada di sana melaksanakan sholat berjamaah, ya bisa-bisa dihancurkan. Karena ya seperti itulah, mereka menganggap orang beribadah itu adalah teroris. Kekejaman yang tiada henti, seolah-olah mereka itu bukan manusia lagi. Saudara di sana itu nggak ikut berjuang melawan Kita Palestina? kalau setiap hari ya berjuang, tapi saya sedang melakukan ibadah kecil, mengingat asma Allah,
dengan Alhamdulillah. melakukan zikir taubat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah rabbi min kulli syarri wa atubu ilaih. Berarti di sana saudara banyak yang lain, kawan-kawan yang lain banyak juga yang Tidak banyak yang orang tahu bahwa pasukan gaib muslim di sana itu sangat banyak. Bahkan malaikat-malaikatnya Allah banyak sekali yang turun untuk membantu kemerdekaan, kemenangan di sana, dan membantu untuk menghancurkan Israel. Janji Allah itu pasti. Kehancuran Israel sudah di depan mata, tinggal menunggu waktu saja. pasukan malaikat itu dari mana? Yang kiriman dari mana aja pasukan banyak aja? Ya dari Allah. Dari Nusantara sini juga membantu. Itu dari seluruh penjuru dunia. Ikut Banyak membantu juga. sekali yang ingin ikut andil untuk kehancuran Israel. Dan jin-jin muslim dari seluruh dunia banyak sekali. Ada jin kafir dari mana saja juga ikut. Karena ada yang memimpin. Jin-jin kafir itu juga ikut ke perang Israel sana. Iya, ikut membantu. Karena ada yang memimpin. Pemimpinnya dari mana itu? Pemimpin yang mempunyai gelar tidak boleh disebutkan. Saya tahu. Rahasia itu. Banyak pemimpin-pemimpin, raja-raja yang ingin membantu, yang dari golongan manusia yang ingin membantu. Tapi golongan-golongan raja-raja Nusantara juga sudah turun tangan di sana. Apakah raja-raja Nusantara ini sudah bersatu atau mau bersatu? Sudah bertugas di sana. Sudah bertugas. Alhamdulillah. Semoga perjuangannya nanti Tapi berhasil. tidak hanya raja-raja Nusantara, tapi raja-raja dunia. Semuanya ikut membantu orang muslimin di sana. Alhamdulillah. Sudah waktunya untuk Israel hancur. Tinggal sebentar lagi. Kalau Allah sudah berkehendak, hancur sekedap mata pun bisa. Tapi Allah memberikan kesempatan yang saya tahu untuk orang-orang berjuang untuk menaikkan derajatnya. Kalau orang itu berjuang dan mati, insya Allah syahid dan masuk surganya Allah. Kita juga sama, dijanjikan syahid dan masuk surganya Allah. Pasukan Israel masih banyak apa masih sudah banyak yang berkurang? Masih banyak. Nanti ada Dan bantuan lain masih banyak sekutu-sekutu yang siap membantu. dari negara Tapi mereka pasukan Israel mentalnya banyak yang menurun. Mereka melakukan hiburan agar mentalnya kembali pulih. Mereka berdansa, mereka berpacu-pacuan kuda, berpacu-pacuan kendaraan agar menghibur hati mereka. Dan yang lebih parah lagi, hiburan yang lebih parah lagi adalah menghancurkan masjid. Itu adalah hiburan bagi mereka. Mereka menghibur diri mereka untuk membunuh anak-anak dan wanita warga sipil. Itu sebagai hiburan mereka. Kita yang di alam gaib menangis, makanya saya mengucap istighfar yang sebanyak. Apakah yang dihancurkan menjadi sasaran orang Israel itu hanya masjid, bukan tempat ibadah yang lain? Masjid itu adalah sarangnya Apakah orang Islam. gereja atau itu yang lain enggak? Tempat ibadah kan banyak sana. Hanya masjid. Hanya masjid. Itu adalah hiburan mereka. Mereka melakukan serangan. Jikalau kena masjid, rumah sakit, tempat belajar, mereka akan senang, puas, seolah-olah mereka seperti minum darah.
Kalau orang Israel mendengar berita Masjidil Aqsa ini mengumandangkan adzan, apakah dia masih mau menyerang atau Marah. pikirannya ngedrop? Mereka akan marah. Marah lagi, lebih marah lagi. Semakin besar. Beberapa waktu yang lalu ada suara takbir yang bergemuruh. Mereka orang-orang Zionis Israel marahnya bukan main. Banyak sekali orang-orang yang mengumandangkan takbir, mereka marah semarah-marah. Tapi jikalau ada masjid yang kemarin, masjid yang bergelar, yang mempunyai nama sahabat Khalid bin Walid, itu hancur, mereka langsung bergembira seolah-olah kemenangan di depan mata. Apakah ini masjid ini akan dibom lagi sama Israel kalau sudah mendengar adzan di Masjidil Aqsa itu? Puncaknya adalah kehancuran Masjidil Aqsa. Karena mereka menganggap itu adalah singgasana atau kerajaan Raja Sulaiman. Mereka Bani Israel menganggap istana Raja Sulaiman itu di situ, dan artefak tugu yang dijadikan tugu ratapan itu adalah tugunya Nabi Sulaiman. Tapi perlu diketahui, bukan di situ. Allah sudah memindahkan kerajaan itu, tidak ada yang tahu. Kami yang cari bangsa Goib saja tidak berani dan tidak ingin tahu di mana keberadaan yang asli. Ya, sudah, terima kasih atas pemberitahuannya, dan mohon maaf untuk kesalahan saya untuk menghadirkan ke sini. Salam saya untuk warga Nusantara, warga Indonesia. Masih banyak yang ingin mendukung Israel. Tolong disampaikan sebanyak-banyaknya. Tolong disampaikan. Bukalah mata kalian, bukalah hati kalian agar tidak tersesat nantinya. Semakin kalian mendukung Israel, semakin kalian akan tersesat dan masuk ke dalam jebakan fitnah Dajjal. Subhanallah. Ya, kami di sini semua cuma bisa membantu dengan doa, semoga itu perang selama ini bagi kami. Perang ini segera direda. Tidak bisa. Semoga, sebelum Israel hancur. Semoga bisa selesai. Itu titik selesainya adalah Israel hancur dan Barat hancur. Terima kasih atas kehadiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya hadis sallallahu alaihi Terima kasih atas info goibnya yang dari Masjidil Aqsa. Sebenarnya Masjidil Aqsa itu tidak hancur semua dan masih bisa ditempati untuk beribadah. Dan masalah adzan di Masjidil Aqsa itu sebenarnya bukan misterius, cuma asli suara adzan dari manusia. Cuma lampunya dimatikan semuanya biar kelihatan dari musuh itu tidak berpenghuni. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.